Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Ida Rosita. Kali ini kami satu kelompok dengan Dewi Wulansari masih akan mempresentasikan buku Matematika Sekolah yang ditulis oleh Alan Sultan and Alice F. Arth ini. Tapi kami akan mempresentasikan chapter 6. Chapter 6 ini berisi tentang materi Building the Real Number System. Kami presentasikan chapter 6.1 dan 6.4. Nah, building the real number system ini atau susunan atau membangun ya, bangunan dari sistem bilangan real terdiri dari natural numbers, bilangan asli, kemudian whole numbers, bilangan utuh, kemudian integers, bilangan bulat, fraction itu adalah pecahan, rational numbers adalah bilangan rasional, irrational numbers adalah bilangan irasional, dan real numbers. Jadi kalau misalnya kita buat kerangka dari sistem bilangan real ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Real numbers atau simbolnya R ya, itu terdiri dari rational numbers dan irrational numbers. Untuk rational numbers, itu adalah bilangan yang bisa kita buat menjadi pecahan A per B, B-nya tidak sama dengan 0 ya. Jika dibuat dalam desimal, ini bilangannya akan berhenti pada suatu bilangan. Atau jika tidak berhenti, maka dia akan berulang dengan bilangan yang sama. Tapi kalau untuk irrational numbers, contohnya adalah P, kemudian bilangan akar ya, bilangan akar irasional itu kalau misalnya dibuat desimal, maka dia tidak akan berujung. Artinya pengulangan bilangannya tidak berhenti pada satu bilangan ya. Nah, untuk rational numbers itu terdiri dari integers atau bilangan bulat dan non-integers. Nah, non-integers ini diantaranya adalah pecahan. Dan untuk bilangan bulat integers Z ini terdiri dari negatif integers atau bilangan bulat negatif dan whole numbers atau bilangan utuh yang terdiri dari bilangan cacah ya. Kalau dalam hal ini adalah bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini kan terdiri dari bilangan 0 atau 0, kemudian ada natural numbers atau bilangan asli. Ini adalah kerangka desain dari real number system. Kita akan bahas satu persatu. Untuk whole numbers itu ada beberapa postulat yang akan kita bahas di sini. Saya di sini akan menyampaikan kurang lebihnya. Yang tampil di sini adalah tentang commutative law of addition atau sifat komutatif pada penjumlahan, di mana jika ada A ditambah dengan B, hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Kemudian yang kedua adalah associative law of addition atau sifat asosiatif pada penjumlahan. Jika ada A dan B dijumlahkan lalu ditambahkan lagi dengan C, maka hasilnya akan sama dengan A ditambah jumlah dari B dan C. Dan yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif ini jika ada A dikalikan dengan B plus C, itu hasilnya akan sama dengan A dikali dengan B ditambahkan dengan A kali C. Oke, selanjutnya ini adalah komutatif pada perkalian ya, commutative law of multiplication. Jika ada A kali B, hasilnya sama dengan B dikali A. Lalu ada associative law of multiplication. Jika ada AB dikalikan dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikalikan dengan B kali C ya. Dan yang terakhir adalah ini identitas 0, zero property, A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Hasilnya adalah A itu sendiri. Nah, untuk ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya yang terlihat pada bukunya. Untuk sifat komutatif sendiri itu misalnya kita kombinasikan antara 2 dan 3 dengan ilustrasi seperti ini. 2 tambah 3 itu hasilnya adalah 5. Itu kalau kita mengkombinasikan 3 ditambah 2 hasilnya juga akan sama. Ini adalah sifat komutatif pada penjumlahan. Lalu ini adalah sifat asosiatif pada penjumlahan. Misalnya ada 2 ditambah 3, kita tambahkan lagi dengan 4. Maka bisa kita kita susun seperti ini ya. 2 tambah 3 dulu ditambahkan hasilnya adalah 5. Lalu ditambahkan dengan 4, hasilnya adalah 9. Atau kita buat sifat asosiatif seperti ini, 2 ditambah 3 tambah 4. 3 tambah 4-nya kita tambahkan dulu, hasilnya adalah 7 nih ya, di dalam kurung. Lalu ditambahkan dengan 2, hasilnya juga sama-sama 9. Nah, ini yang disebut sebagai sifat asosiatif pada penjumlahan. Selanjutnya adalah sifat distributif. Untuk sifat distributif, misalnya di sini ada 2 dikalikan dengan 3 tambah 4.
Artinya 3 tambah 4 ini kan ada 2 kali ya, ada 2 kali dari 3 tambah 4, berarti 3 tambah 4 ditambah lagi dengan 3 tambah 4. Ya, ini yang di dalam kurungnya ada 2 kali nih. Nah, berarti kita bisa setelah disusun ulang atau diatur ulang, maka bisa kita buat ini adalah, lihat nih ya, ada 3-nya ada 2, kemudian 4-nya juga ada 2. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Inilah yang disebut sebagai sifat distributif. Nah, kita mungkin akan bertanya-tanya apakah hukum-hukum tersebut bisa dengan tegas membuktikan bahwa hukum tersebut berlaku benar adanya ya. Kemudian kalau misalnya kita baca di sini bahwa jawabannya benar atau tidaknya ini adalah iya, karena kalau berdasarkan dari pendapat ya Giuseppe Peano membuktikan dengan hanya mengasumsikan fakta yang lebih mendasar tentang bilangan bersamaan dengan prinsip dari induksi matematika. Dia dan yang lainnya mengembangkan seluruh sistem bilangan real dari awal dan membuktikan semua hukum yang kami terima. Jadi, mereka menempatkan bidang matematika ini pada dasar yang kuat. Ini adalah karya yang indah tetapi di luar cakupan buku ini, karena dibutuhkan analisis yang sangat rinci dan membutuhkan setidaknya 1 semester untuk dilakukan sepenuhnya. Jadi, kami akan tetap bertahan dengan apa yang diamati orang dan terus mengembangkan sistem bilangan secara intuitif, sama seperti manusia melakukannya. Pada akhirnya, kami dapat yakin bahwa ahli matematika telah membuktikan aturan ini. Jadi sifat-sifat yang tadi saya sebutkan, kami dengan yakin bahwa ini bisa digunakan dan aturan ini bisa membuktikan ya berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dewi. Pada Ibu Dewi, silahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bu Ida. Di sini saya akan menjelaskan chapter 6.3 yaitu mengenai bilangan negatif dan sifat-sifatnya. Di dalam aturan bilangan negatif terdapat additive inverse property yang merupakan aturan ketujuh yang merupakan terusan dari 6 aturan yang tadi sudah dijelaskan Bu Ida. For every whole number A, there is by creation a number denoted by negative A such that A plus negative A is 0. Bilangan min A di atas disebut sebagai inverse penjumlahan dari A yang merupakan aturan ketujuh dan dikenal sebagai inverse additive. Misalnya, inverse penjumlahan dari 7 adalah negatif 7, karena 7 ditambah negatif 7 sama dengan 0. Dan inverse penjumlahan dari min 0,3 adalah 0,3, karena min 0,3 plus 0,3 sama dengan 0. Demikian pula, additive inverse dari A min B adalah min A min B yang dapat disederhanakan menjadi B min A. Kebalikan dari penjumlahan 2x min 3 adalah 3 min 2x karena 2x min 3 plus 3 min 2x sama dengan 0. Berarti di sini inverse additive itu misalkan dari 7 dia adalah inverse additive-nya negatif 7 karena negatif 7 ini menyebabkan hasilnya itu sama dengan 0. Begitu juga dengan 0,3 inverse additive-nya adalah untuk min 0,3 inverse additive-nya adalah 0,3 karena menyebabkan min 0,3 menjadi 0 itu adalah 0,3 dan seterusnya seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat lain bilangan negatif, yaitu yang pertama min x plus min y sama dengan min dalam kurung x plus y. Kita tulis di sini sebagai persamaan 6.1. Lalu yang kedua, jika ada x positif dikali negatif y, maka menghasilkan negatif dalam kurung x dikali y. Kita tulis di sini sebagai persamaan 6.2. Lalu yang ketiga, jika negatif y dikali positif x, maka sama dengan negatif dalam kurung x dikali y. Di sini kita tulis sebagai persamaan 6.3. Dan untuk negatif x dikali negatif y, maka hasilnya adalah positif x dikali positif y. Kita tulis di sini sebagai persamaan 6.4. Nah, sekarang saya menjelaskan mengenai contoh 6.1. Buktikan hukum distributif untuk bilangan negatif dikalikan dengan jumlah dua bilangan positif. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan A, B, dan C adalah bilangan asli positif, maka negatif A dikali B ditambah C adalah hasil kali dari sebuah bilangan bulat negatif dengan jumlah dua bilangan positif. Dengan menggunakan persamaan 6.3 yang tadi sudah dijelaskan ya, maka di sini untuk negatif A dikali B plus C, kita misalkan
Y sama dengan A ya, dan X sama dengan B plus C. Maka hasilnya adalah min AB plus AC. Karena hukum distributif berlaku untuk bilangan asli dan AB dan C adalah bilangan asli dengan persamaan 6.1 dengan X diganti dengan AB dan Y diganti dengan AC, maka di sini menghasilkan negatif AB plus AC sama dengan negatif AB ditambah negatif AC. Dengan menggunakan persamaan 6.3 maka sama dengan negatif A dikali positif B ditambah negatif A dikali positif C. Dengan demikian terbukti bahwa negatif A dikali B plus C sama dengan negatif A dikali B plus negatif A dikali C, di mana A, B, dan C adalah bilangan asli. Maka hukum distributif berlaku dalam kasus ini. Jadi terbukti bahwa hukum distributif di sini berlaku ya. Baik, di sini ada teorema 6.2, aturan 1-7 yang kita temukan di halaman 217 dan 220 dari buku Alan Sultan ini berlaku untuk bilangan bulat. Di sini siswa sekolah menengah tidak kesulitan menerima aturan 1-7 untuk bilangan bulat. Namun mereka masih kesulitan ketika mengetahui bahwa bilangan negatif dikali bilangan negatif adalah bilangan positif. Cara lain untuk meyakinkan tentang hal ini adalah dengan membuat argumen di mana kita memeriksa kasus tertentu. Misalkan kita akan mencari hasil kali dari negatif 4 dikali negatif 3. Kita asumsikan bahwa jika menerima 0 kali dan menganggap itu 0, maka kita akan mendapatkan min 3 dikali 0 sama dengan 0. Maka kita dapat menuliskan min 3 dikali 4 plus min 4 sama dengan 0. Kita tulis ini sebagai persamaan 6.5. Sekarang, jika kita yakin hukum distributif berlaku, maka kita dapat mendistribusikan dalam persamaan 6.5 untuk mendapatkan min 3 dikali 4 ditambah min 3 dikali 4 sama dengan 0. Kita tulis di sini sebagai persamaan 6.6. Tetapi kita telah menerima bahwa min 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali min 3 sama dengan min 12, sehingga persamaan 6.6 bisa menjadi min 12 ditambah min 3 dikali min 4 sama dengan 0. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa min 3 dikali min 4 itu sama dengan 12. Kita menambahkan sesuatu ke negatif 12 dan mendapatkan 0, sehingga sesuatu min 3 dikali min 4 harus plus 12. Sehingga itulah alasan mengapa hasil kali bilangan negatif dengan bilangan negatif adalah bilangan positif. Lalu selanjutnya chapter 6.3 mengenai aturan pertama untuk pecahan. Di sini ada beberapa aturan untuk pecahan. Yang pertama ini ada aturan penjumlahan pada pecahan. Jika terdapat pecahan A per C ditambah B per C, ini bisa kita sama dengankan A plus B per C. Juga apabila terdapat pecahan A per B ditambah C per D sama dengan AD per BD ditambah CB per BD, atau bisa kita sama dengankan menjadi AD plus BC per BD. Nah, untuk perkalian pada pecahan, jika ada pecahan A per B dikali C per D, maka kita bisa sama dengankan menjadi AC per BD. Untuk pembagian pada pecahan, jika terdapat pecahan A per B dibagi C per D, sama dengan A per B dikali D per C. Ini beberapa aturan untuk pecahan. Lalu kita akan lanjut ke golden rule pada pecahan. Di sini untuk pembilang dan penyebut pecahan, keduanya dapat dikalikan dengan jumlah bukan 0 yang sama. Dan kita akan mendapatkan pecahan yang ekuivalen. Dalam simbol, golden rule mengatakan bahwa jika A, B, dan K adalah bilangan bulat positif, bilangan positif, dan B tidak sama dengan 0, maka di sini berlaku A per B sama dengan AK per BK. Jika K tidak sama dengan 0, K ini tidak boleh sama dengan 0.
Jika golden rule ini benar untuk semua pecahan, maka kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan besaran yang sama. Seperti pada pecahan berikut ini, apabila terdapat 1/3 dibagi 2/5, maka kita bisa mengubah seperti ini, jadi 1/3 dikali 5/2 dibagi 2/5 dikali 5/2. Jadi kedua ruas ini kita kalikan dengan 5/2 ya, yang atas dan bawah, sama dengan 1/3 dikali 5/2 dibagi 1. Lalu menghasilkan 1/3 dikali 5/2. Nah, ini berlaku untuk golden rule-nya untuk semua pecahan ya. Lalu di sini ada teorema 6.3. Hukum komutatif, asosiatif, dan distributif berlaku untuk pecahan. Kita akan mencoba membuktikan. Di sini misalkan ada A per B plus C per D, maka sama dengan AD plus BC per BD. Di sini ini bisa menjadi ini karena menurut definisi penjumlahan pecahan. Sama dengan BC plus AD dibagi BD. Di sini karena aturan komutatif untuk penjumlahan bilangan bulat, maka ini bisa kita balik seperti ini ya. Lalu sama dengan CB plus DA per DB. Ini juga menggunakan aturan komutatif untuk perkalian bilangan bulat. Lalu ini bisa kita uraikan menjadi sama dengan C per D ditambah A per B. Maka kembali ke definisi penjumlahan pecahan yang awal tadi. Berarti dari sini kita bisa lihat kan A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Maka di sini berlaku aturan komutatif untuk pecahan seperti itu. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.